Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan juga semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, maka mari terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan kita membaca doa bisa memberikan pembelajaran yang berkah, manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi dengan tema kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran, tentunya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang ketiga, meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menyimpulkan hikmah atau pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Mari kita terlebih dahulu mengetahui arti atau makna hijrah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian besar pengikutnya dari kota Mekah menuju
kota Madinah untuk menyelamatkan diri dan juga menghindari tekanan dari kaum kafir Quraisy. Baik anak-anakku, bahwa makna hijrah itu adalah perpindahan. Mungkin kalian pernah melihat teman sekelas kalian yang dulunya sekolah di salah satu SD, terus pindah sekolah di SD kalian. Nah, berarti itu dinamakan hijrah. Fahimtum? Selanjutnya, apa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Pertama, yang menjadi penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah adalah turunnya perintah dari Allah untuk hijrah. Jadi salah satu yang mendasari penyebab hijrahnya Nabi Muhammad itu karena mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyebab hijrah adalah tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi dan juga para pengikutnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, penyebab hijrah Nabi adalah jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Jadi para penduduk Madinah itu sangat menantikan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut dengan kaum Ansor. Maka mereka berani menjamin keamanan Rasulullah ketika berada di Madinah. Yang keempat adalah permintaan dari penduduk Madinah. Untuk selanjutnya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, kaum kafir Quraisy menyusun rencana akan mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyusun rencana untuk hijrah. Salah satunya apa? Dengan bertukar tempat tidur. Rasulullah sudah berangkat untuk melakukan perjalanan hijrah. Sedangkan Abu Bakar menempati tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tertipu. Setelah itu, Nabi dan Abu Bakar bertemu di Gua Thur untuk melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah.
Dan akhirnya, alhamdulillah, Nabi bersama para rombongan sampailah di kota Madinah dengan dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, apa yang bisa kita teladani? Yang pertama adalah rela berkorban. Kita sebagai seorang muslim tentunya dalam memperjuangkan agama Islam harus rela berkorban. Jangan kita memperjuangkan agama Islam tanpa kita yang mengambil keuntungan dari perjuangan agama Islam. Kita berdalih atas nama agama untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua adalah teguh pendirian. Kita dalam berakidah harus tentunya didasari dengan teguh pendirian. Jangan menjadi orang yang pelin-pelan, orang yang tidak memiliki teguh pendirian sehingga kita mudah dipecah belah, mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan agama Islam. Yang ketiga, tentunya kita harus memiliki sifat percaya diri. Dalam menjalankan hidup, kita harus percaya diri. Tidak boleh kita mudah untuk mengeluh, khususnya dalam iqlali kalimatillah, memperjuangkan agama Allah. Yang keempat, kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Sebagai umat muslim, tanggung jawab itu sangat penting untuk perjalanan kita dalam menaungi kehidupan ini, supaya kita bisa dipercaya sama orang lain. Kita harus memiliki sikap tanggung jawab. Jangan menjadi orang yang pembohong. Jangan menjadi orang yang tidak amanah, yang sehingga bisa berimbas untuk kejelekan diri kita sendiri. Yang terakhir, dari kisah hijrah Nabi Muhammad, hikmah apa yang bisa diambil? Yang pertama adalah kaum muslim selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy yang dulunya orang-orang muslim itu selalu dimusuhi. Nabi ditentang ketika berada di Mekah, ketika berada di Madinah, mereka terbebas dari ancaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Jadi setelah kaum muslim mempelajari, mengikuti, menyaksikan perjalanan hijrah yang begitu penuh dengan pengorbanan, maka orang-orang muslim memiliki kecintaan kepada Islam yang sangat luar biasa. Yang keempat, terjalinnya persaudaraan
baru antar kaum muslim. Dan juga semakin kuatnya persaudaraan antar kaum muslim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pemaparan materi kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah yang dapat Bapak sampaikan. Bahwa hijrah juga merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan apabila kita mendapat tekanan dari musuh kita, khususnya dalam menyebarkan agama Islam. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam memperjuangkan berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan juga tentunya kita juga harus mampu mengambil hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.